Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Dwi Rahmawati dari akuntansi KP4 2018 dengan NIM 1862173. Di sini saya mau memaparkan hasil tugas evaluasi akhir semester saya, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelum lanjut ke analisis kasus, saya akan menjelaskan sedikit gambaran mengenai studi kasus resep Conagra untuk sistem sumber daya manusia yang lebih baik. Conagra Food yang berkantor di pusat Omaha, Nebraska adalah salah satu perusahaan makanan terbesar di Amerika Utara, menyediakan makanan cepat dan nyaman, camilan lezat dan makanan ringan dengan merek seperti Levi's, Banquet, LaCroix, Hans, Healthy Choice, and Bluebonnet. 99% rumah tangga Amerika Serikat telah menggunakan produk makanan Conagra. 32 merek Conagra menghasilkan lebih dari 100 juta dolar dalam penjualan retail tahunan. Untuk selanjutnya mengenai hasil analisis saya, terdapat business challenge yang merupakan hambatan dari Conagra, yaitu Conagra tidak memiliki teknologi yang tepat untuk mendapatkan nilai maksimal dari bakat dan keahlian karyawan. Yang kedua, kesulitan dalam mengumpulkan data yang diperlukan karena terlalu banyak sumber yang berbeda. Selanjutnya, untuk informasi sistem terbagi menjadi 3, yaitu manajemen, organisasi, dan teknologi. Untuk manajemen dari Conagra, yaitu Conagra mengandalkan SDM untuk keberhasilan usahanya. Lalu, Conagra memiliki sistem inti untuk fungsi SDM dasar. Dan yang terakhir, menerapkan sistem manajemen talenta komprehensif atau disebut MyReceipt. Lalu, untuk organisasi yang ada pada Conagra memilih success factors untuk memaksimalkan pertumbuhan dan kinerja karyawan. Kemudian, Conagra memanfaatkan keahlian konsultan PricewaterhouseCoopers untuk proses implementasinya. Dan yang terakhir dalam informasi sistem ada teknologi, di mana Conagra memilih sistem yang disebut MyReceipt. Kemudian Conagra mempersempit pencarian menjadi 3 vendor dan kemudian memilih success factors. Lalu yang terakhir, Conagra memanfaatkan keahlian konsultan PricewaterhouseCoopers. Dari ketiga komponen dalam informasi sistem tersebut menghasilkan bisnis solusi, yaitu Conagra dapat menerapkan sistem success factors, di mana sistem tersebut telah membantu meningkatkan HR ke level berikutnya di perusahaannya. Sistem tersebut telah membantu memfasilitasi percakapan antara manajer dan karyawan dan telah melengkapi manajer dengan informasi yang dapat mereka artikulasikan kepada manajemen yang lebih tinggi tentang bagaimana setiap karyawan berkontribusi pada tujuan bisnis organisasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap profit perusahaan. Sekarang, setiap orang dapat melihat apakah perusahaan benar-benar menempatkan orang yang tepat di seluruh organisasi. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan mengenai kasus tersebut. Yang pertama yaitu, kebutuhan informasi apa saja yang dibutuhkan dalam sistem baru MyReceipt? Buat daftarnya dan jelaskan secara singkat. Menurut saya, untuk informasi yang dibutuhkan dalam sistem MyReceipt yaitu gambaran singkat tentang kumpulan bakat atau kompetensi Conagra saat ini dan menunjukkan kemampuan pengembangannya untuk memenuhi kebutuhan bisnis di masa depan. Lalu, pertanyaan kedua yaitu metode apa saja yang digunakan oleh Conagra dalam membangun sistemnya. Jelaskan secara singkat dan jelas. Sesuaikan jawaban Anda dengan materi proses pengembangan sistem informasi. Untuk metode yang digunakan dalam membangun sistemnya yaitu terdapat 3 metode. Yang pertama, Conagra menerapkan metode MyReceipt, di mana metode MyReceipt adalah sistem manajemen talenta komprehensif yang terintegrasi dengan sistem SDM inti di tempat. Yang kedua, Conagra memilih menerapkan metode success factors, di mana metode success factors adalah metode penyedia global perangkat lunak berbasis cloud milik SAP untuk manajemen sumber daya manusia. Dan yang terakhir, Conagra memanfaatkan keahlian konsultan PricewaterhouseCoopers yang dapat dengan cepat mempelajari kebutuhan Conagra dan menerapkan pengetahuan tersebut bersama dengan keahlian mereka pada proyek yang dikerjakan.
Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, langkah apa saja yang dilakukan oleh Conagra untuk memastikan bahwa kesuksesan sistem yang baru? Menurut saya, untuk sistem MediSafe, langkah yang dilakukan Conagra yaitu mengurangi redundansi data, kompleksitas, dan efisiensi operasional dengan cara memusatkan data sehingga seolah-olah berasal dari satu sumber. Kemudian, menyediakan alat dan proses yang mudah digunakan, yang memudahkan manajer dan karyawan untuk melakukan percakapan yang bermakna tentang kinerja dan pertumbuhan karir. Selain itu, Conagra harus menghabiskan banyak waktu untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi proses yang ada dan memutuskan mana yang harus disimpan dan mana yang perlu diubah. Untuk pertanyaan keempat, apa saja manfaat dari sistem baru ini? Lalu, bagaimana hal itu mengubah kegiatan operasional dan pengambilan keputusan di Conagra? Manfaat dari sistem baru ini yaitu dapat membantu Conagra meningkatkan HR ke level berikutnya di perusahaannya, di mana sistem tersebut telah membantu memfasilitasi percakapan antara manajer dan karyawan dan telah melengkapi manajer dengan informasi yang dapat mereka artikulasikan kepada manajemen yang lebih tinggi tentang bagaimana setiap karyawan berkontribusi pada tujuan bisnis organisasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perusahaan. Sekarang, setiap orang dapat melihat apakah perusahaan benar-benar menempatkan orang yang tepat di seluruh organisasi. Hal tersebut dikarenakan Conagra menerapkan sistem MediSafe di mana sistem tersebut ialah sistem manajemen talenta komprehensif yang terintegrasi dengan sistem SDM inti di tempat. Sistem manajemen bakat terdiri dari modul terintegrasi yang berjalan pada platform berbasis cloud. Untuk pertanyaan yang kelima, apakah sistem yang baru ini bebas dari ancaman keamanan aktif maupun pasif? Sebutkan dan jelaskan argumen Anda secara singkat dan jelas. Menurut pendapat saya, untuk keamanan pasif maupun aktif, dalam sistem baru ini kemungkinan masih ada ancaman karena sistem tersebut berupa software di mana jika terjadi error data, maka data tersebut kemungkinan bisa hilang. Lalu untuk keamanan data, kemungkinan para hacker bisa mengambil alih data perusahaan jika perusahaan lalai dalam menyimpan data. Sekian presentasi dari saya. Di sini saya menyadari jika dalam penyajian tersebut masih ada kekurangan, dan kurang lebihnya saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.